down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Almaira. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pencatatan jurnal umum pada transaksi bulan kedua Rental Jaya Abadi. Maka dari itu, saya akan membagikan layar terlebih dahulu. Oke, nah di sini terjadi transaksi pertama pada tanggal 1 Agustus, yakni Asep menambah modal dengan menyetorkan uang tunai sebesar Rp5.000 ke rekening BCA. Maka dari itu, kas bertambah masuk ke debit sebesar Rp5.000, sedangkan modal juga bertambah maka masuk di kredit sebesar Rp5.000. Dan transaksi kedua terjadi pada tanggal 1 Agustus, yakni membayar sewa bulanan yang lebih besar untuk kantor merangkap garasi mobil untuk bulan Agustus sebesar Rp3.200. Nah, karena dia sudah membayar uang bulanan tadi, jadi di sini kita tulis sebagai beban sewa. Yakni di mana kalau beban sewa itu membayar berarti dia masuk ke debit sebesar Rp3.200. Kas berkurang karena tadi udah harus membayar beban, maka dia dimasukkan ke kredit sebesar Rp3.200. Dan transaksi ketiga terjadi pada tanggal 1 Agustus, beban membayar rental mobil milik rekanan Pak Rudi yang nantinya akan disewakan kembali sebesar Rp9.000 untuk durasi 3 bulan, yakni 1 Agustus sampai 31 Oktober 2002 mendatang. Nah, maka dari itu kita tulis di sini sebagai beban rental mobil. Berarti beban kan tadi kan membayar, jadi dia membayar masuk ke debit sebesar Rp9.000. Kas, karena dia harus membayar rental maka kasnya berkurang, maka dari itu masuk ke kredit sebesar Rp9.000. Pada transaksi keempat tanggal 1 Agustus, di sini tertulis no entry karena pada tanggal ini tidak ada terjadinya transaksi. Di sini dijelaskan pada tanggal 1 Agustus Asep merekrut Anda sebagai akuntan paruh waktu. Gaji yang disepakati Rp2.400 per bulan yang dibayar masing-masing Rp1.200 pada tanggal 15 dan akhir bulan. Nah, di situ jelas-jelas dibilang pada tanggal 15 Agustus dan akhir bulan Agustus. Nah, di sini pada tanggal 1 Agustus nomor 4 ini, 1 Agustus ini tidak ada terjadi transaksi apapun, maka di sini kita tulis no entry atau tidak ada transaksi. Lanjut di transaksi kelima pada tanggal 2 Agustus, Asep menerima pelunasan tagihan jasa rental mobil bulanan lalu sebesar Rp1.200. Nah, Asep menerima yang namanya uang pelunasan yang dimana itu berarti harta Asep bertambah, maka dari itu kas bertambah sebesar Rp1.200 masuk di debit dan piutangnya berkurang karena dia sudah membayar itu, jadi masuk di kredit sebesar Rp1.200. Pada transaksi ke-6 tanggal 3 Agustus, Asep menerima pembayaran di muka atas jasa rental mobil dari toko Sinar untuk periode Agustus dan September sebesar Rp8.000. Maka dari itu, kas Asep bertambah lagi, jadi masuk di debit sebesar Rp8.000. Dan pembayaran di mukanya berkurang, maka masuk di kredit sebesar Rp8.000. Dan pada transaksi ke-7, tanggal 3 Agustus, Asep melunasi sisa utang pembelian perlengkapan di bulan Juni sebesar Rp500. Nah, Asep sudah membayar utang. Maka dari itu, utang kalau berkurang berarti masuk di debit sebesar Rp500. Dan kas, yakni yang dimana artinya itu pengelompokan akunnya itu di harta, berarti kas berkurang masuk di kredit sebesar Rp500. Pada transaksi ke-8 tanggal 4 Agustus,
Asep membeli bensin mobil rental harian sebesar 1.320 serta membayar berbagai pengeluaran kecil untuk kebutuhan kantor sebesar seperti air minum isi ulang, tisu, dan lain-lain sebesar 280 rupiah. Nah, Asep membeli bensin rental. Maka dari itu di sini kita tulis beban bensin yakni sebesar 1.320 rupiah masuk di debit, dan dia juga membayar perlengkapan kantor yakni sebesar 280 rupiah. Nah, karena Asep tadi sudah membeli beban bensin dan membayar perlengkapan kantor, maka dari itu hartanya atau kas Asep akan berkurang sebesar 1.600 dan masuk ke kredit. Nah, pada tanggal 5 Agustus transaksi ke-9 terjadi transaksi Asep membeli secara kredit peralatan dan perabot kantor sebesar 10.000 rupiah. Nah, di sini kita tulis peralatan kantor bertambah 10.000 rupiah di debit, utang berkurang, maka utang bertambah maka masuk di kredit sebesar 10.000 rupiah. Di transaksi yang ke-10 pada tanggal 8 Agustus terjadi transaksi membayar tunai cetak brosur iklan sebesar 360. Nah, di sini kita tulis sebagai beban iklan, yang mana kalau tadi seperti yang sudah kita bahas, beban yakni membayar berarti ya bertambah, masuk ke debit sebesar 360 rupiah. Kas berkurang, masuk ke kredit sebesar 360 rupiah. Pada tanggal 11 Agustus transaksi ke-11 terjadi Asep menyetorkan ke BCA pendapatan tunai jasa rental mobil harian tanggal 1 sampai 10 Agustus sebesar 12.500. Nah, Asep menyetorkan uangnya ke BCA, yang mana artinya kas Asep bertambah sebesar 12.500, maka dari itu masuk ke debit sebesar 12.500 dan perlengkapan hariannya masuk di kredit sebesar 12.500. Dan di transaksi 12 pada tanggal 12 Agustus terjadi transaksi Asep menerima pembayaran tunai rental mobil bulanan sebesar 3.000 untuk periode 1 sampai 3 Agustus. Nah, maka dari itu Asep menerima pembayaran tunai. Nah, di sini kita tulis sebagai kas karena dia kan menerima tunai. Maka dari itu kasnya bertambah, masuk di debit sebesar 3.000 rupiah dan pendapatan bulanannya masuk di kredit 3.000 rupiah. Transaksi ke-13 pada tanggal 13 Agustus, Asep membayar rental 2 unit mobil titipan Bapak Rahman untuk pemakaian selama bulan Agustus sebesar 5.000. Maka dari itu di sini ditulis sebagai beban rental karena Asep membayar rental 2 unitnya sebesar 5.000, kita masukkan ke debit sebesar 5.000 rupiah, dan karena tadi Asep harus membayar uang rental mobil, maka dari itu kasnya berkurang sebesar 5.000 rupiah dan dimasukkan ke kredit. Pada transaksi ke-14 tanggal 15 Agustus, Asep membayar gaji Anda sebagai staf akuntan paruh waktu untuk periode 1 sampai 15 Agustus sebesar 1.200. Nah, maka dari itu beban gajinya bertambah di debit sebesar 1.200 rupiah dan kasnya di kredit dimasukkan ke kredit sebesar 1.200 rupiah. Dan pada transaksi ke-15 tanggal 18 Agustus terjadi transaksi
pembelian bensin untuk untuk mobil rental harian sebesar Rp650. Nah, di sini kita tulis sebagai beban bensin karena tadi pembayaran karena membeli bensin. Nah, maka dari itu kita masukkan sebagai beban bensin ke debit sebesar Rp650 dan karena tadi membeli yang mana otomatis kas atau hartanya berkurang, maka dari itu dimasukkan ke kredit sebesar Rp650. Pada tanggal 21 Agustus transaksi ke-16 terjadi pembelian secara kredit perlengkapan untuk membersihkan mobil dan alat tulis kantor sebesar Rp750. Di mana di sini kita tulis beban iklan salah ya guys ya. Perlengkapan kita tulis sebagai perlengkapan dimasukkan ke debit sebesar Rp750 dan utang dimasukkan ke kredit sebesar Rp750. Pada tanggal 22 Agustus transaksi ke-17 terjadi pembayaran biaya pemasangan iklan untuk penerbitan tanggal 24 sampai 27 Agustus sebesar Rp1.600. Maka dari itu kita tulis di sini sebagai beban iklan karena tadi membayar biaya. Nah, di situ jelaskan membayar yang mana berarti beban bertambah dimasukkan ke debit sebesar Rp1.600. Kas berkurang karena harus membayar iklan tadi, jadi dimasukkan ke kredit sebesar Rp1.600.000. Pada transaksi ke-18 tanggal 23 Agustus, penerimaan uang muka sebesar Rp1.500 untuk rental mobil harian selama 5 hari. Ya, ini 25 sampai 27 Agustus. Dan total harga sewa yang disepakati adalah Rp2.500 dan sisa tagihan akan dibayar di bulan September. Maka dari itu, karena dia menerima uang, jadi di sini kita tulis sebagai kas. Kas sebesar Rp1.500 dimasukkan ke debit. Piutangnya juga bertambah jadinya sebesar 1.000, jadi dimasukkan ke debit dan pendapatan di muka jadinya 2.500 dimasukkan ke kredit. 2.500 ini didapatkan dari penjumlahan dari 1.500 dan 1.000 rupiah ini. Pada transaksi ke-19 tanggal 27 Agustus terjadi transaksi pembayaran tagihan telepon bulan Agustus sebesar 620. Nah, maka dari itu di sini kita tulis sebagai beban telepon yang mana berarti bertambah, kita masukkan ke dalam debit sebesar Rp620. Kas kita masukkan ke kredit karena tadi kas itu kan harta. Dia kan bayar uang telepon. Berarti kasnya berkurang, masuk ke kredit sebesar Rp620. Pada transaksi yang ke-20 tanggal 28 Agustus terjadi transaksi pembelian bensin mobil rental harian sebesar Rp1.200 serta membeli air minum isi ulang untuk kantor sebesar Rp100. Maka dari itu kita tulis di sini beban bensin dan beban air minum isi ulang di debit sebesar Rp1.200 dan Rp100. Dan lagi-lagi kas berkurang sebesar 1.300 dimasukkan ke kredit. 1.300 ini kita dapatkan karena penjumlahan dari 1.200 ditambah 100 ini hingga terjadilah pembayaran uang bensin dan uang lain-lain. Kita masukkan ke dalam kas dan dimasukkan ke kredit sebesar Rp1.300.000. Pada transaksi yang ke-21 tanggal 30 Agustus terjadi transaksi penerimaan pembayaran di muka sebesar Rp6.000 untuk rental mobil yang akan digunakan di bulan September. Maka dari itu kas dimasukkan ke debit sebesar Rp6.000 dan pembayaran di muka dimasukkan
ke kredit sebesar Rp6.000. Pada transaksi ke-22 pada tanggal 30 Agustus terjadi transaksi pembayaran gaji sopir bulan Agustus sebesar 3.000 dan gaji paruh waktu untuk setengah bulan Agustus sebesar 1.200. Maka dari itu di sini kita tulis sebagai beban gaji supir dan beban gaji paruh waktu dimasukkan ke debit Rp3.000 dan Rp1.200. Karena tadi dia harus membayar uang gaji supir dan uang gaji paruh waktu, maka dari itu harta atau kasnya berkurang, maka sebesar 4.200 kita masukkan ke kredit. Pada tanggal 31 Agustus terjadi transaksi yang ke-23, yakni menyetorkan ke BCA pendapatan tunai atas jasa rental mobil tanggal 11 sampai 30 Agustus sebesar 5.000. Pada dari itu di sini ditulis kas di BCA bertambah, yang mana artinya hartanya bertambah, maka dimasukkan ke debit sebesar 5.600 dan pendapatan jasanya kita masukkan ke kredit sebesar Rp5.600.000. Di transaksi ke-24 tanggal 31 Agustus terjadi transaksi pembayaran biaya ganti oli dan servis rutin mobil sebesar 1.800. Maka dari itu kita tulis di sini beban perbaikan mobil atau kendaraan dimasukkan ke debit sebesar 1.800 dan kas berkurang maka masuk ke debit sebesar Rp1.800.000. Pada tanggal 31 Agustus transaksi yang ke-25 terjadi pengambilan uang tunai di BCA untuk kepentingan pribadi sebesar 2.000. Maka dari itu di sini kita tulis sebagai prive, yang mana prive kalau bertambah tuh dimasukkan ke debit sebesar Rp2.000 dan kas berkurang karena untuk kepribadiannya tadi tuh kebutuhan pribadinya dimasukkan ke kredit sebesar Rp2.000. Dan transaksi 26 tanggal 31 Agustus terjadi transaksi pembayaran cicilan utang bank untuk pembelian mobil. Pembayaran bulan Agustus terdiri atas cicilan pokok 2.500 dan bunga pinjaman 1.600. Maka dari itu dijumlahkanlah tuh 2.500 dan 1.600-nya sebagai utang bank, kita tambahkan di debit 4.100 dan kas berkurang sebesar 4.100 dimasukkan dalam kredit. Nah, baiklah, itulah tadi pencatatan jurnal dari transaksi rental mobil Jaya Abadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.